Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. As-salatul khamsa wal jama'u ilal jum'ati ramadhanu ila ramadan maka mukaffaratun ma baina ila tanaba kabair. Amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu pada acara atau guru pembelajar pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga seterusnya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan materi tentang fikih puasa. Pada waktu itu dalam judulnya yaitu kabar kaji bareng, mengkaji bareng. Di sini saya tidak akan memaparkan apa yang saya tahu, tetapi kita akan mengkaji bersama apa itu fikih-fikih di dalam puasa. Waktu itu saya ingin menjelaskan fikih puasa di kitab Fathul Qorib, tapi setelah saya cari-cari di internet, saya menemukan fikih puasa untuk anak, materi parenting. Isinya sama, isinya fikihnya sama, hanya saja ini awalnya biasanya diawali dengan cara-cara mengajarkan puasa kepada anak. Ini sesuai dengan kita atau sesuai dengan apa yang sekarang kita sedang jalani ataupun sebagai guru SD, ini bisa jadi acuan kita untuk mengajarkan puasa kepada anak-anak. Nah, pada materi puasa ini dijelaskan tentang syarat-syarat puasa, tentang yang membatalkan puasa, tentang apa-apa yang ada di dalam puasa, apa-apa yang biasanya kita sering pertanyakan di dalam puasa. Apakah misalnya menangis itu membuat kita batal? Kadang kalau kita kecil kan dulu sering bertanya kepada orang tua atau kepada guru-guru, apakah menangis itu batal? Apakah misalnya sahur pas azan subuh itu membatalkan puasa? Nah, itu nanti akan dijawab di dalam fikih puasa ini. Tentunya dalam fikih puasa ini mungkin tidak akan semua saya sampaikan karena materinya sangat banyak sekali. Kalau teman-teman semua misalnya nanti mau, nanti saya kirimkan di grup fikih puasa untuk anak. Di awal kita di dalam buku ini dijelaskan kata Umar bin Ibnu Khattab, semoga Allah merahmati orang yang telah mencegat ayat-ayat kami di hadapan kami, dan semoga juga apa yang salah dari saya bisa diterangkan di depan, tidak diomongkan di belakang. Dan saya lebih suka orang-orang yang berbicara tentang kesalahan saya di depan daripada membicarakan kesalahan saya di belakang.
Itu pedoman yang saya pegang dari kata-kata tadi. Nah, sebelum memasuki cara-cara mengajarkan anak puasa, di sini dijelaskan dalam hadis masalah salat. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya adalah perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Jadi kita disuruh oleh Rasulullah itu untuk mengajarkan sholat kepada anak-anak kita pada umur 7 tahun. Maka ketika kita berpuasa pun, maka kita dianjurkan untuk mengajarkannya berpuasa pada umur 7 tahun. Dan dalam hadis ini dijelaskan hukum mereka jika tidak mengerjakan ketika mereka berumur 10 tahun. Artinya tentang hal-hal yang wajib dilaksanakan kepada anak pada umur 10 tahun itu sudah wajib dipukul, tapi dipukul dengan bahasa kasih sayang atau dengan cara kasih sayang, bukan dipukul dengan nafsu. Nah, pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka, kata Rasulullah SAW. Dalam puasa dari Rabi binti Muawiyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW mengirim utusan pada siang hari Asyura 10 Muharram ke desa-desa kaum Ansor di sekitar Madinah untuk mengumumkan, barang siapa telah berpuasa sejak pagi hari, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Barang siapa yang di pagi harinya tidak berpuasa, maka hendaknya puasa pada sisa harinya. Setelah itu kami berpuasa. Kemudian kami membiasakan anak-anak kecil kami untuk berpuasa, insya Allah. Kami pergi ke masjid, lalu kami buatkan untuk mereka kepada anak-anak mainan dari kipas yang berwarna. Lalu salah satu di antara mereka menangis karena kelaparan. Kami berikan kepadanya mainan sampai berbuka puasa. Jadi di sini dijelaskan bahwa dalam hadis ini dikatakan ketika anak-anak berpuasa, tentunya mereka akan mengingat ketika mereka lapar itu, mereka tentunya akan merasakan kelaparan dan tentunya akan menangis. Tetapi dengan inisiatif dari orang tua atau dari parents atau dari guru-guru, misalnya ketika pelajaran luring, bisa dibuatkan mainan atau permainan yang bisa mengalihkan dari kelaparannya tersebut sampai waktunya berbuka puasa. Umar radhiyallahu anhu berkata kepada orang yang membuka di bulan Ramadan, celakalah Anda padahal anak-anak kami berpuasa. Kemudian beliau memukulnya sebagai hukuman. Nah, di sini dijelaskan dalam di bawahnya setelah hadis tadi dijelaskan bahwa cara mengajak anak puasa itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah menjelaskan keutamaan puasa pada mereka. Jelaskan bahwa puasa itu baik untuk kesehatan. Jelaskan bahwa puasa itu baik di dalam hal keagamaan. Misalnya ketika kita menyuruh anak kita berpuasa, kita di situ dijelaskan juga bahwa di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan, di mana hanya orang-orang yang berpuasa saja yang bisa masuk lewat pintu tersebut. Nah, Nabi Muhammad SAW juga bersabda tentang pintu Ar-Rayyan ini. Sesungguhnya surga itu mempunyai sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan, artinya basah melimpah. Dipanggillah pada hari kiamat itu orang-orang yang berpuasa ketika itu dan dimasukkan ke dalam pintu Ar-Rayyan. Di manakah orang-orang yang berpuasa itu? Kemudian mereka masuk sampai kemudian orang yang terakhir masuk, kemudian pintu itu ditutup. Jadi pintu itu digunakan hanya untuk orang-orang yang berpuasa. Nah, yang kedua adalah membiasakan sebelumnya untuk berpuasa, seperti puasa beberapa hari di bulan Sya'ban, agar tidak kaget dengan puasa di bulan Ramadan. Tentunya agar kita terbiasa juga, biasanya kita juga membiasakan puasa misalnya Senin Kamis, dan puasa di bulan-bulan Sya'ban, agar tidak kaget ketika kita puasa di bulan Ramadan. Nah, dengan demikian begitu pula kepada anak kita juga harus membiasakan kepada mereka
untuk senantiasa mengikuti puasa-puasa sunnah agar ketika bulan Ramadan kita anak-anak kita, anak didik kita tidak kaget dengan puasa Ramadan. Misalnya ketika pembelajaran, ini waktunya puasa Sya'ban nih, kalian puasa enggak? Misalnya ketika hari Senin, hari Kamis, kalian puasa Senin Kamis enggak? Nah itu bisa diterapkan bahwa kalian itu harus puasa loh. Kalian itu harus terbiasa berpuasa, karena puasa Senin Kamis itu pahalanya melimpah misalnya. Nah itu juga bisa dijadikan acuan untuk membiasakan anak-anak terbiasa berpuasa di bulan Ramadan nantinya. Nah yang ketiga, puasa pada sebagian siang dan menambahi waktunya sedikit demi sedikit, seperti sebagian kalangan menyebut ini puasa beduk katanya. Nah, dalam puasa beduk ini misalnya anak-anak diberikan waktu misalnya sampai waktu zuhur, pada hari pertama sampai waktu zuhur, kemudian hari berikutnya ditambah lagi misalnya setengah jam sampai jam setengah satu, atau mungkin 1 jam sampai jam 1. Kemudian hari berikutnya ditambah lagi setengah jam lagi, hari berikutnya ditambah lagi, kemudian sampai hari-hari berikutnya sampai tidak terasa mereka berpuasa hingga full misalnya. Syukur-syukur bisa full, karena anak kecil biasanya sama seperti kita bahwa iman itu naik turun. Tetapi kalau orang-orang dewasa, apalagi yang laki-laki, muslim laki-laki, tidak berpuasa tentunya itu memalukan untuk diri sendiri. Apalagi tidak dalam keadaan misalnya perjalanan jauh ataupun sakit. Nah, yang keempat, mengakhirkan sahur sampai akhir malam. Hal itu membantu puasa mereka pada siang hari agar tetap kuat. Nah, mengakhirkan sahur ini salah satunya adalah waktu itu dijelaskan bahwa salah satu sunnah puasa. Salah satu sunnah puasa itu kan ada 3. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, dan terhindar dari perkataan-perkataan kotor. Nah, mengakhirkan sahur ini adalah salah satu bagian dari sunnah puasa. Maka dari itu, selain dari sunnah puasa, kita mengajarkan anak kita juga mengakhirkan sahur, tentunya dalam kondisi hal-hal tertentu yang kita yakini bahwa dalam keadaan sahur tersebut, dalam akhir waktu tersebut tidak sampai waktu imsak juga. Yang kelima, menyemangati mereka berpuasa dengan memberi hadiah yang diberikan setiap hari atau setiap pekan, atau juga bisa juga nanti kalau puasanya full sampai Lebaran, ibu beri misalnya, kamu diberi mainan atau diberi buku atau diberi hadiah apa gitu. Nah, hadiah ini bisa diberikan setiap pekan katanya, atau setiap hari, atau setiap bulan puasa itu berakhir, untuk menyemangati anak-anak supaya mereka mau berpuasa. Karena tentunya sudah kita ketahui bahwa kita juga pernah anak-anak, ketika anak-anak itu diberi reward, diberi hadiah pada waktu misalnya ketika kita mendapat, kalau di waktu kecil kan biasanya kalau kita mendapatkan ranking kelas biasanya dapat reward dari orang tua, misalnya dapat buku baru atau baju baru atau yang lainnya. Nah, begitupun dengan anak-anak sekarang tentunya tidak akan berbeda jauh. Mereka juga akan senang sekali jika diberi reward ketika berpuasa. Tentunya kita memberikan reward tertentu agar puasa mereka bisa full ataupun bisa sampai mau mengikuti puasa. Yang keenam, ajak anak ikut menyiapkan menu berbuka untuk memberinya semangat dan motivasi dalam berpuasa. Nah, mengajak anak untuk ikut menyiapkan menu berbuka ataupun menu sahur itu juga dapat memotivasi anak dalam berpuasa. Misalnya
kita menyiapkan, kalau tidak bisa menyiapkan, tidak sempat menyiapkan berbuka puasa di rumah, kita bisa ajak anak-anak untuk ngabuburit bahasanya. Ayo ngabuburit itu cari gorengan misalnya, cari es. Nah itu biasanya anak-anak itu akan senang dan itu akan memberikan motivasi kepada mereka untuk terus melanjutkan puasanya sampai waktu maghrib tiba. Yang ketujuh, menyanjung mereka di depan keluarga sewaktu berbuka atau ketika sahur. Hal itu dapat menaikkan semangat spiritualnya. Ketika berbuka, ketika sedang sahur, ketika sedang berkumpul keluarga, tentunya itu si anak ketika diberikan sanjungan atau diberikan pujian, wah, adek hari ini puasanya full. Tentunya kan si anak akan naik rasa semangat spiritualisnya. Dia akan naik semangatnya untuk selalu berbuka puasa di hari-hari berikutnya, karena merasa bahwa ketika dia berpuasa sehari saja saya sudah ini, apalagi puasa berikutnya. Yang selanjutnya, yang kedelapan, mendorong semangat berlomba-lomba apabila mempunyai banyak anak tanpa harus mencela yang tertinggal. Jadi mendorong jika si ibu mempunyai atau si ibu dan ayah itu mempunyai anak yang banyak, misalnya lebih dari 2 atau 3, itu mendorong mereka untuk berlomba-lomba apabila mempunyai anak banyak tadi itu, dan juga tidak mencela yang tertinggal. Artinya yang di belakang selalu didorong, yang di depan juga selalu didorong agar mereka itu senantiasa mengikuti puasa dan terus mengalami lonjakan semangat spiritualis. Yang nomor 9, yang selanjutnya, melalaikan rasa lapar dengan tidur atau dengan mainan. Nah, tadi seperti diterangkan dalam hadis, yang pertama adalah ketika rasa lapar mereka datang, itu kita alihkan rasa lapar mereka itu misalnya dengan tidur siang atau dengan mainan. Seperti membuatkan, ayo kita membuat mainan apa, ataupun ayo kita main-mainan apa. Kalau saya dulu ketika kecil dulu, itu biasanya untuk menghilangkan rasa lapar itu, kita sama teman-teman itu, saya itu biasanya main layang-layang misalnya. Itu adalah yang dilakukan anak-anak zaman dulu. Kalau anak-anak zaman sekarang mungkin mainannya beda, mainannya game dengan waktu-waktu yang dianjurkan oleh orang tua. Nah, sebagaimana para sahabat yang mulia melakukan terhadap anak-anaknya, di sana ada program anak-anak yang tepat. Main, yang pertama membuat mainan misalnya, yang kedua misalnya membawa mereka tidur, yang ketiga misalnya membawa mereka ke pengajian atau kemana. Pada siang hari mungkin bisa saja main atau tidur, yang sore harinya kita bawa anak-anak ke kajian atau ke kajian majelis taklim yang mungkin di dalamnya terdapat kajian-kajian tentang Al-Quran atau kajian-kajian tentang puasa. Yang selanjutnya, yang 10 adalah diutamakan agar sang ayah mengajak anak-anaknya khusus setelah asar ke masjid untuk ikut salat, menghadiri pengajian, tetap di masjid untuk membaca Al-Quran dan zikir. Nah, itu adalah yang seperti saya jelaskan tadi, bahwa untuk mengalihkan si anak ini dari rasa lapar, ketika sore hari atau selesai ba'da asyar, kita membawa anak-anak kita itu untuk ke masjid untuk membaca Al-Quran, bertadarus atau berzikir kepada Allah Ta'ala. Yang nomor 11 adalah mengkhususkan berkunjung pada siang hari dan malam hari ke keluarga yang anak-anaknya berpuasa, untuk memberi semangat kepada mereka, terutama melakukan puasa, terus melakukan puasa. Jadi yang selanjutnya mengkhususkan kita
ketika mempunyai anak berkunjung kepada anak yang memang di situ anak tersebut melakukan puasa juga, agar anak yang kita bawa ini termotivasi untuk melakukan puasa. Mereka akan membuat perbandingan. Di anak itu kan katanya lebih senang memperhatikan atau lebih senang menyimak daripada mereka membaca atau yang lainnya. Jadi ketika kita membawa mereka ke contoh yang ada di rumah teman kita yang misalnya anaknya berpuasa, mereka akan berpikir bahwa oh si dia ini teman saya ini berpuasa, masa saya enggak, kan gitu misalnya. Jadi itu akan memotivasi mereka untuk berpuasa. Nah, perlu diperhatikan juga kalau sekiranya anak-anak merasakan keletihan yang sangat, jangan dipaksa dalam hal-hal tertentu. Tentunya kita tidak memaksakan si anak untuk puasa full ataupun untuk berpuasa sama sekali, karena pada dasarnya anak belum termasuk mukallaf atau terkena kewajiban puasa sampai mereka balik. Hendaknya masalah ini diperhatikan. Nah, yang selanjutnya adalah tips penting untuk orang tua mengajak anaknya berpuasa. Yang pertama tadi, jangan memaksa. Yang pertama seperti sudah dijelaskan dalam yang pertama tadi, jangan memaksa. Yang kedua, lakukan secara bertahap seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa tidak bisa langsung si anak melakukan puasa itu full. Bisa jadi puasa dulu, mungkin hari berikutnya ditambah 1 jam lagi, hari berikutnya ditambah 1 jam lagi, dan kemudian si anak bisa berpuasa secara full. Dan yang ketiga adalah berikan pujian. Yang keempat, jadilah contoh yang baik. Jadi kita mencontohkan agar kita itu senantiasa untuk berpuasa di depan anak kita. Misalnya kalaupun yang perempuan kan ada waktu-waktu di mana nggak berpuasa, itu jangan ditampakkan di depan anak-anak kita, agar mereka terbiasa untuk berpuasa. Nah, yang kelima, lakukanlah hal yang sama di Ramadan berikutnya. Jadi Ramadan ini kita misalnya sudah menganjurkan anak kita untuk berpuasa, kemudian Ramadan berikutnya kita tidak hentinya juga untuk memerintah mereka untuk berpuasa pula. Yang terakhir, diskusi dengan orang tua lain terkait melatih anak berpuasa. Artinya parents dengan parents ataupun parents dengan teacher, atau intinya berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya juga. Yang selanjutnya adalah keutamaan bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran dan kitab suci lainnya yang Allah turunkan. Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan itu dibelenggu. Karenanya kita semangat melakukan kebaikan di bulan Ramadan, sedangkan maksiat berkurang. Tentunya untuk orang-orang yang beriman, ketika di bulan Ramadan ini kita mempunyai semangat, mempunyai trigger, semangat ya, pokoknya semangat. Ya, semangat yang luar biasa ketika di bulan Ramadan tiba. Semangat untuk melakukan ibadah, semangat untuk melakukan yang lainnya. Tentunya itu semua juga dilandasi dengan keimanan yang kuat di dalam diri kita. Kalau misalnya iman kita tidak kuat, kita tidak akan bisa merasakan semangat tersebut ketika bulan Ramadan. Di sini juga dijelaskan bahwa setan-setan ini dibelenggu. Tapi ketika ada yang bertanya, kan setan-setan itu dibelenggu, tetapi kok kita masih bisa melakukan maksiat, melakukan hal-hal yang misalnya tidak diajarkan ketika berpuasa, itu kenapa? Nah, sebenarnya di bawah ini sudah dijelaskan, tapi takutnya nanti tidak bisa dijelaskan bahwa di dalam berpuasa itu, setan itu yang dibelenggu itu adalah setan-setan yang mempunyai bala tentara atau setan-setan yang besar. Setan-setan yang kecil itu tetap ada di dalam diri manusia itu masing-masing. Karena setan itu terdiri dari minal jin dan tiwan nas. Setan itu ada terbagi dua,
ada yang berbentuk jin, ada yang berbentuk manusia. Jadi manusia dan jin. Tentunya dengan keimanan kita, insya Allah kita bisa melebur setan tersebut yang ada di dalam diri kita. Kalau misalnya di dalam Ramadan ini kita masih melakukan hal-hal yang tidak bisa kita hindari, mungkin setan kita belum lebur dalam diri kita. Artinya kita harus selalu senantiasa memperbaiki iman. Ada yang tahu memperbaiki iman itu dengan apa? Dengan memperbanyak membaca lafaz la ilaha illallah. Itu untuk memperbaiki iman. Nah, yang selanjutnya adalah ada malam penuh kemuliaan di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ibadah di dalamnya lebih baik daripada ibadah pada 1000 bulan. Bulan Ramadan itu bulan penuh rahmat, ampunan dan banyak yang dibebaskan dari neraka. Doa di bulan Ramadan juga mudah dikabulkan. Dengan puasa yang kita lalui di pagi hari sampai waktu berbuka tiba, tentunya insya Allah doa-doa kita mudah terkabulkan. Maka dari itu ketika orang-orang zaman dulu itu banyak ilmunya itu ampuh-ampuh katanya yang tahu, kata orang-orang yang mengetahui sejarahnya zaman dulu. Karena zaman dulu itu orang-orangnya itu banyak tirakat, banyak berpuasa. Bukan berarti bahwa hal-hal yang begitu itu ilmu kayak itu katanya musyrik. Dan belum tentu musyrik juga, karena mereka juga melakukan, ada yang melakukan tirakat itu berdasarkan amalan-amalan yang diajarkan oleh agama. Misalnya puasa. Puasa itu orang zaman dulu karena tidak ada nasi atau tidak ada makanan, mereka akhirnya berpuasa sehingga terbentuklah badan mereka itu yang kuat-kuat atau tidak lemah, sehingga ditembak tentara pun tidak mempan. Itu tirakatnya orang-orang zaman dulu. Makanya dari itu ketika kita berpuasa banyak bahkan di bulan Ramadan ini kata Allah, kalian ini yang berpuasa aku tunggu doa kalian atau permintaan kalian itu. Artinya doa-doa yang ada di bulan Ramadan ini insya Allah terkabulkan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi ini, kenapa maksiat terus jalan padahal setan diikat di bulan Ramadan? Jawabannya ada pada hadis ini. Benar, setan itu diikat pada bulan Ramadan. Hadisnya adalah idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghulqat abwabun nar wa suffidatish syayatin. Nah, artinya apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Kesimpulannya dari Abdul Abbas Al-Qurtubi, maksiat masih terjadi pada bulan Ramadan karena beberapa sebab. Yang pertama adalah setan terikat dari orang yang menjalankan puasa dengan benar. Jadi ketika kita menjalankan puasa dengan benar, maka setan itu diikat juga benar. Tapi ketika kita menjalankan puasanya tidak benar, atau misalnya ibadahnya bolong-bolong, misalnya ketika kita puasa tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada di dalam puasa, sahurnya mentang-mentang sunnahnya diakhirkan sampai waktu subuh datang kita masih enak-enak minum kopi, enak-enak makan nyemil-nyemil yang lainnya, itu adalah bisa jadi setan itu tidak bisa dibelenggu. Yang kedua adalah faktor hawa nafsu yang membuat maksiat terjadi. Jadi yang kedua itu bisa jadi faktor hawa nafsu. Misalnya tiba-tiba nafsu atau sesuatu yang ada di dalam diri itu muncul karena adanya godaan. Tetapi karena nafsu kita ini sudah bergejolak, tidak bisa menahan, akhirnya terjadilah maksiat terjadi. Yang selanjutnya adalah setan yang diikat adalah setan besar, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa setan yang diikat adalah setan besar yang memiliki pasukan, bukan pada setan-setan yang kecil.
Keutamaan puasa. Puasa adalah menghalang dari siksa neraka. Jadi ketika berpuasa adalah puasa itu menghalang dari siksa neraka. Puasa juga akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang menjalankannya. Orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa, dan orang yang berpuasa dijanjikan masuk surga melalui pintu surga Ar-Rayyan. Surga memiliki 8 pintu. Salah satunya adalah dinamakan Ar-Rayyan, dan pintu ini khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Dalam hadis ini disebutkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bersabda, fil jannatis samaniyatu abwabin fiha babun yusamma rayyana la yadkhulu illa shaimun. Surga memiliki 8 buah pintu. Di antara pintu tersebut ada yang dinamakan pintu Ar-Rayyan, yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Maka kita harus bisa menyempurnakan puasa kita agar bisa masuk dari pintu Ar-Rayyan. Ganjar bagi yang berpuasa. Pahala puasa itu tidak terhingga, tidak bisa dihitung dengan misalnya kita sholat berjamaah di masjid, pahalanya misalnya beberapa kali lipat. Tapi puasa di bulan Ramadan itu puasanya pahalanya tidak bisa dihitung-hitung atau tidak terhingga, bukan hanya 10 atau 700 kali lipat. Dan amalan untuk Allah, dan amalan puasa itu ada yang untuk Allah juga, sedangkan amalan yang lainnya dikembalikan kepada hambanya. Sebab pahala puasa kita dimudahkan masuk surga, dan orang yang berpuasa merasakan 2 kebahagiaan, yaitu ketika berbuka dan ketika berjumpa dengan Allah. Jadi orang-orang yang berpuasa ini bahwa dijelaskan dalam hadis juga, orang yang berpuasa itu mempunyai 2 kebahagiaan. Yang pertama kebahagiaan ketika dia berbuka dan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada bau minyak mis. Minyak mis itu adalah minyak mis yang minyak yang paling wangi. Jadi walaupun misalnya baunya orang yang berpuasa itu misalnya mengganggu yang lainnya, tetapi di hadapan Allah itu bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak misk. Nah, yang selanjutnya adalah puasa untuk takwa. Jadi puasa itu tidak hanya untuk kesehatan saja. Ada misalnya orang yang berpuasa untuk dia agar tubuhnya sehat, karena puasa itu menurut ilmu kedokteran juga adalah menghilangkan toksin-toksin di dalam tubuh atau racun-racun di dalam tubuh. Maka dalam puasa itu tidak hanya untuk kita mendapatkan kesehatan, tetapi juga untuk takwa. Jadi pesan takwa ini yang sudah dijelaskan, yang hadis populernya di surat Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dari tadi kita sudah membicarakan puasa, tapi kita tidak mengkaji apa sih itu puasa. Nah, di sini dijelaskan bahwa puasa secara bahasa, puasa berarti al-imsak, yaitu menahan diri. Jadi ketika imsak tiba itu menahan diri dari segala sesuatu, makanan dan minuman. Ketika imsak pagi itu sudah berbunyi, misalnya kalau zaman dulu saya sering mendengar imsak itu dulu pakai bel di mesin-mesin. Kalau sekarang kayaknya sudah jarang, sudah nggak ada. Bisa juga, biasanya ada juga. Kalau enggak, kalau di kampung-kampung biasanya pakai kokol dan kokol yang kempengan kecil, juga beduk biasanya.
Kentongan. Nah, tadi secara bahasa berarti al-imsak itu menahan diri. Nah, secara istilah adalah puasa adalah menahan diri dari hal tertentu, dilakukan oleh orang tertentu dan pada waktu tertentu, serta dijalankan dengan berbagai syarat-syarat. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yang pertama adalah Islam. Berarti orang yang non-Islam atau non-Muslim mungkin tidak diajarkan untuk berpuasa. Dan yang kedua adalah balik. Balik ini berarti anak yang belum balik, misalnya di bawah 10 tahun tadi, itu tidak dianjurkan untuk berpuasa. Karena tetapi mereka diajak untuk belajar berpuasa. Yang ketiga adalah berakal, yang berarti orang gila tidak wajib puasa. Yang dimaksud berakal ini di sini adalah orang-orang yang ketika mereka mampu menginginkan sesuatu yang mereka pikirkan. Kalau orang gila kan dia tidak mungkin menginginkan sesuatu. Dia mungkin menginginkan sesuatu tetapi seketika itu dia menginginkannya. Kalau orang-orang yang mampu berpikir, mereka akan menginginkan sesuatu itu dalam jangka waktu tertentu. Misalnya kita sekarang nanti buka sama apa ya, itu adalah orang-orang yang mempunyai keinginan. Artinya orang-orang yang tak akal, orang yang gila tidak wajib berpuasa. Dan yang terakhir adalah mampu menjalankan puasa. Orang yang sakit ataupun bisa jadi orang yang sudah tua itu tidak diwajibkan puasa. Orang yang sudah uzur, yang sudah tidak kuat lagi puasa, juga orang yang sakit, yang sakitnya ini tidak memungkinkan untuk dia berpuasa, itu juga tidak dianjurkan berpuasa. Tetapi biasanya yang melakukan fidyah atau melakukan ganti tertentu dengan dengan sedekah-sedekah lain. Ya, kesimpulannya dikasih kesimpulan. Jadi dalam hal-hal berpuasa itu tadi, ketika kita berpuasa dan ingin bahwa anak kita ini berpuasa, maka kita harus mencontohkan apa itu puasa dengan sebaik-baiknya. Bahwa puasa itu misalnya ketika kita berpuasa itu mendapatkan apa, ketika kita berpuasa itu harus apa, dan ketika kita tidak berpuasa kita tidak boleh menampakkannya di depan anak-anak kita. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk mencontohkan kepada anak-anak kita. Jadi bagaimana caranya anak kita agar bisa berpuasa? Jadi kembali lagi kepada diri kita, bagaimana kita mencontohkannya kepada anak tersebut. Oke, terima kasih dari saya. Kembali lagi kepada Mas Eka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.